Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna ya rabbi ladunka 'ilman nafi'a wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat maghrib sejati makasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah, atas karunia Allah. Ditakdirkan untuk bisa sholat maghrib berjamaah dan dilanjut duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita niatkan dijadikan oleh Allah sebagai amal yang soleh, dijadikan amal sebagai penyebab datangnya ridho rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, buka halaman 125. 125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kitabuz zakah, bab menjelaskan tentang zakat, khususnya untuk zakat wajib ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ilal Yaman, ke Yaman gitu. Jadi baginda Rasul mengutus Mu'ad ke Yaman. Kemudian fadzakarul hadis, maka menyebutkan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, berkenaan tentang zakat. Innallaha qad iftaradha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad iftaradha, benar-benar mewajibkan. Kalau ada qad iftaradha, qad kok masuk fi'il madhi, itu berarti serius, enggak main-main itu perintahnya itu. Qad qom, mati sholat, ada qad masuk ke fi'il madhi, itu berarti serius perintahnya. Sama kayak qad qoma, qad iftaradha, dari wajan ifta'ala. Jadi benar-benar mewajibkan alaihim, pada semuanya ya. Shadaqatan, apa shadaqatan? Yang zakat fi amwalihim, dari harta-harta kalian, harta-harta mereka. Tukhadu min aghniyaihim, tukhadu diambil min aghniyaihim, dari orang-orang yang kaya di antara kalian, di antara mereka. Faturaddu fi fuqaraihim, kemudian diberikan fuqaraihim, di antara orang-orang yang fakir dari mereka. Harta zakat itu diambil dari orang yang kaya, kemudian diberikan oleh orang fakir. Di sini ada perbedaan tentang fakir sama miskin. Begitu kalau di syarahnya itu ada yang mengatakan fakir itu lebih parah daripada miskin. Ada yang membalik, miskin itu lebih parah dari fakir.
Kalau saya lebih cenderung ke miskin. Miskin itu lebih parah dari fakir. Karena kalau kita pahami hadis ini, zakat itu diberikan kepada orang fakir. Orang fakir aja dapat, apalagi miskin. Nah, lebih parah. Ya. Kalau fakir ini diartikan lebih parah daripada miskin, nanti seakan-akan udah fakir ini mentok, paling parah, gitu. Kalau di kan fuqara wal masakin, jadi fakir miskin. Itu ada perbedaan gitu. Ada yang bilang kalau fakir itu ya udah buat makan ini masih ada begitu, besoknya udah nggak ada. Tapi kalau miskin benar-benar nggak ada, itu dulu gitu. Ada yang membalik, fakir itu benar-benar buat makan sekarang aja nggak ada. Ya apalagi besok. Sekarang itu loh nggak ada yang dimakan. Maka yang diutamakan itu yang benar-benar fakir, benar-benar nggak punya makan. Hari ini nggak ada yang bisa dimakan. Gitu. Itu yang diutamakan. Yang jelas fakir miskin itu dua asnaf yang wajib diperhatikan. Nah, kemudian wa an Anas an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadisnya panjang sekali. Hadis diriwayatkan oleh Anas anna Abu Bakar As-Siddiq, bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu katabalahu, menulis ya, katabalahu kalau mewajibkan, lahu bagi sahabat, hadhihi fardhah, ya inilah faridah, kewajiban as-shadaqati, zakat alladzi farada Rasulullah, bahwa sebagaimana inilah zakat yang diwajibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, kepada seluruh umat muslim. Zakat itu wajib, ya. Kalau zakat fitrah kan semuanya, tapi kalau zakat-zakat yang lain ada ukurannya, ada nisab. Wallati amarallahu biha wa rasuluhu, yang telah diperintahkan atau yang telah memerintahkan Allah kepada Rasulnya. Fi kulli arba'in wa ishrina minal ibil, di setiap 4 wa ishrin, jadi 24. Arba wa ishrin itu 24. Minal ibil, dari unta. Fama dunahal ghanam, ya. Fama, perkara yang kurang dari 24 tadi itu al-ghanamul ghanam. Fi kulli khamsin syatun. Jadi kalau punya unta 5 itu 1 kambing, tambah 5 lagi 10, 1 kambing lagi, 1 kambing lagi, 1 kambing lagi, gitu ya. Cuman syarat binatang atau hewan yang wajib dizakati itu harus liar, begitu ya, harus liar dulu. Kan sekarang sudah nggak ada tanah kosong, masa ada sekarang ternak diliarin. Kalau dulu kan udah diliarin, nggak ngasih makan, rumput udah biarin makan sendiri, minum juga di situ, nggak perlu biaya untuk ngasih makan dan minum, gitu. Maka itu dizakati. Nah sekarang kan perlu biaya, pakan beli, minum beli, obatnya, ya vitaminnya, semuanya, agar ternaknya itu bisa bagus, bisa gemuk-gemuk semuanya, bisa sehat-sehat, ternak semuanya harus perlu vitamin, obat, makanannya terjamin. Itu kan perlu biaya semuanya. Kalau dulu kan enggak, tinggal diliarin tanah lapang, yang mana itu tanah milik negara, tanah milik umum, bebas, gitu ya. Nah itu yang dizakati. Nah sekarang kan enggak. Nah nanti kalau punya ternak seperti itu gimana? Nanti masuknya mungkin zakat tijarah,
bisa juga zakat zakat harta, bukan masuk zakat ternak, begitu ya. Nah ini sebagai pengetahuan saja. Memang syarat utama harus ternak, ya ternaknya itu diliarin, nggak perlu biaya untuk kasih makan dan minum. Fa'idha balagot 25 ila 35, apabila sampai ke 25, kan tadi 24 per 5 itu satu kambing gitu. Kalau sudah sampai 25 sampai 35 ila 35, fafiha bintu makhadin umsa, maka kalau sudah nyampe di antara 25 ke atas sampai 35, itu zakatnya adalah unta yang mana anak unta yang mana umur 1 tahun. Makhad bintu makhad itu anak unta yang umur 1 tahun. Fa'ilam takun, ya, fa'ilam takun, apabila tidak ada fakmulabulin zakat, atau anak unta yang 2 tahun cuman laki-laki, tadi kan perempuan 1 tahun gitu. Lebih mahal perempuan, kalau unta itu lebih mahal perempuan gitu karena itu diternak, dikembangbiakan gitu. Fa'idha balagat sittan wa talazin, kalau sudah sampai 36 ke atas, ila 45, ya, sampai 45, ya, dari 36 sampai 45, fafiha, maka wajib dikeluarkan bintul labun, ya, itu labunin umsa, unta yang umur 2 tahun perempuan. Tadi kan yang 1 tahun perempuan, ini umur 2 tahun. Kalau kita punya unta sebanyak 30 ya, watalatin 36 sampai 45. Kemudian faidah balagot, apabila nyampe sitan wa arba'in, 46 ila sitin sampai 60, maka yang dikeluarkan apa? Fafiha khiqatun, yang dikeluarkan adalah binta, ya, binta tahun, umur yang khiqat, fafiha khiqatun, yaitu unta yang umur 3 tahun, yang umur 3 tahun. Bintu makhot 1 tahun, bintu labun, ya. Kalau bintu labun umur 2 tahun, kemudian hekoh umur 3 tahun. Turuqatul jamal, itulah cara menghitung unta untuk zakat unta. Faidah balagat wahidatan wasittin, apabila sudah sampai 61 sampai 75 sampai 75, fafiha jada'atun, jada'ah itu 4 tahun, ya. Kalau sudah sampai 61 sampai 75, itu yang umur 4 tahun, dan lebih besar lagi. Fa idza balagat sittan wa sab'in, apabila sampai 76 ila tis'in sampai 90, fa fiha bintalabun, maka zakatnya adalah 2 anak unta labun, 2 anak unta yang umur 2 tahun. Kalau sudah sampai 90, ya. Jadi bintang 2 anak unta perempuan yang umur 2 tahun. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100, apabila sampai unta itu ke 91 sampai 20 wa 100 sampai 120, fa fiha hiqqatani ruqatal jamal, yaitu
itu 2 ekor, 2 anak unta yang umur 3 tahun. Itu yang dikeluarkan. Fa idza zadat 'ala al-'ishrina wa mi'ah, ya. Apabila nambah terus, ya, 20 wa mi'ah 20, fa fi kulli arba'in bintu labun. Jadi patokannya 2 anak unta yang sudah umur 3 tahun kok nambah terus setiap 40 unta, nambah 40 baru ditambah bintu labun. Ya, baru ditambah bintu labun. Jadi 2 anak unta yang umur 2 tahun, umur 3 tahun, ya, umur 3 tahun 2, ya 2 anak unta yang umur 3 tahun hekotani, ya 2 tahun 3 tahun 2 ekor, ditambah umur 2 tahun 1. Kalau jumlah untanya sudah, ya, di atas 120. Kalau untanya sudah di atas 120, ini mi'ah wa isyri. Kulla arba'in, setiap 40 nambah 40 nambah 40, tambah aja unta yang umur 2 tahun 2 tahun 2 tahun. Kalau setiap nambah, pokoknya 120 ya tambah 40 berarti 160, nambah untanya yang dikeluarkan gitu. Wa fi kulli khamsina khitah. Kalau 160, ya, ditambah, kan setiap nambah 40, ya, setiap nambah khamsin 50 ganti, ya, yang umur 3 tahun. Pokoknya begitu, yang umur 3 tahun. Jadi 3 unta yang harus dikeluarin. 3 unta yang umur yang harus dikeluarin itu. 3 unta yang umur 3 tahun. Itu kalau punya 170 ke atas. Gitu ya. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil, ya. Wa man lam yakun, dan barista lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil. Apabila dijumpai seseorang itu tidak lebih dari 5, maksudnya hanya 4, ilal abrar, dia nggak punya apa-apa kecuali 4 unta, ini minal ibil, falaisa fiha shadaqah, maka baginya tidak ada zakat. Kalau cuma 5, nisabnya itu, kalau cuma 4, nisabnya itu 5, minimal 5 baru dikeluarin zakat. Kalau kurang dari itu enggak ada zakat, gitu ya. Illa ayyasha rabbuna, terkecuali dia ingin ngeluarin biar berkah, keluarin, gitu ya. Kayak begini Pak, kita itu punya duit. Kalau duit kita itu ada 90, seharga 93 gram, ya, 93 gram itu berapa? Kalau diduitin, taruh aja umpamanya 100 juta, 100 juta, maka itu wajib dizakatin, karena nisabnya segitu. Nisabnya zakat mal itu sama dengan emas yang mana seharga 93 gram, ya, 93 gram diduitin jadi 150 atau berapa lah, pokoknya 150 umpamanya, ya udah dikeluarin zakatnya 2,5%. Nah, kalau kurang dari itu terserah kita mau ngeluarin apa enggak. Kalau ingin berkah, ya udah sedekahkan. Ya, dalam firman Allah kan, ya muhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah itu mengharamkan riba, menyuburkan sedekah. Apapun kalau diawali dengan sedekah itu akan jadi berkah. Duit, maka ada begini, ketika kita dapat rezeki ada 2,5% jatah buat orang lain. Di antara rezeki kita itu ada jatah buat orang lain. Umpamanya kita dapat gajian 1 juta, umpamanya dapat buat 1 juta. 1 juta itu kan gak wajib dizakati, cuma 1 juta. Tapi kalau kita pilih tambah berkah, di 1 juta itu ambil 2,5%-nya berapa? 25.000. Iya, 25.000 ya. 1 juta 2,5%-nya berapa? Hah? 25.000 kan? Nah, 25.000 ini
Nggak harus zakatnya itu nggak harus ke asnaf, ke 8 orang asnaf itu enggak, karena ini bukan wajib. Ini kita pingin agar kita makin lancar, makin berkah. Dah masukin masjid 25, langsung transfer kemana, atau langsung kasih yatim piatu, atau langsung 2,5% dipotong biar berkah. Gitu. Karena janji Allah wa yurbis shadaqah. Shadaqah itu menyuburkan harta kita, menyelancarkan usaha kita. Ya, kalau kita yakin akan itu, karena ini Allah, bukan siapapun yang bilang, tapi di firman Allah tinggal keyakinan kita. Maka usaha apa aja kalau diawali dengan sedekah, insya Allah akan lancar gitu. Nah, maksudnya begitu. Maksudnya di sini illa ayyasha rabbuna, kalau kita punya unta 4 nggak wajib dikeluarin zakatnya. Tapi kalau kita mau keluarin berapa? Maksudnya aku punya uang 5 juta buat unta saya biar berkah. Ya itu namanya sedekah, bukan zakat wajib. Bukan wajib, gitu ya. Nah, kemudian wa fi shadaqatil ghanam. Ini panjang banget hadisnya. Wa fi shadaqatil ghanam, untuk sedekahnya atau untuk sedekahnya kambing, fi sa'imatiha, di dalam pemeliharaan yang liar. Tadi kan sudah saya katakan, kalau kambing apapun itu ternak, ya udah harus diliarin syaratnya untuk dizakatin. Idza kanas 40 wa 20, ya, apabila nyampe 40, mulai dari 40 baru zakat. Ya, ila 20 wa 100, sampai berapa? Sampai 120. Itu satu kambing. Terus nambah, kalau lebih dari itu nanti terus nambah gitu. Fa idza zadat 'ala 20 mi'ah ila mi'atain fa fiha zakat. Apabila di sini lebih dari 120 sampai 200, maka 2 kambing zakatnya. Fa idza zadat 'ala mi'atain, apabila nambah dari 200 ila 300 sampai 300, fa fiha 3 syat, maka 3 kambing. Fa idza zada 'ala 300, apabila nambah dari 300, fa fi kulli mi'ah, kalau sudah 300, setiap 100 kambing nambah 100 kambing berarti 400 ya. Itu tambah 1 kambing. Gitu berarti 4 kambing itu setiap tambah 100 kambing gitu. Kalau sudah ada 400 berarti 4 kambing. Kalau masih 450 masih 4 kambing. 500 berarti 5. 550 belum, masih 5. 600 berarti 6 kambing. Itu zakatnya. Fa idza kana sami'atul rajul, qisatan 40, apabila yang dimiliki ya kambing seorang pengembala itu kurang dari 40, ya, syata wahidatan falaisa fiha shadaqah, maka tidak ada baginya kalau kurang dari 40. 39 kurang 1, 40, enggak wajib zakat. Ya. Illa ayyasha rabbuna, kalau 39 kambing kok dia zakat, berarti itu bukan zakat tapi sedekah biar berkah usahanya. Gitu ya. Wala yujma'u bainal mutafarriqin, dan tidak bisa dikumpulkan di antara yang sudah memisah. Yuk, aku punya 20, saya punya 20, kita kumpulkan biar 40 kita zakat, nggak bisa. Karena itu harus milik pribadi, maksudnya milik sendiri gitu. Wala yufarriqu bainal mujma', dan juga tidak bisa dipisahkan bainal mujma' yang sudah terkumpul. Ya, khasyatas shadaqah, karena takut untuk zakat. Aduh, kambing saya udah mau 40 ini, dikit lagi 40 ini tuh, dikit 9. Apa sih ini zakat? Udah, kita pisah aja. Dia akal-akalin. Ayo ini kita kasih siapa? Mau diakal-akalin lah, dipisah. Mau dipisah 20 biar nggak nyampe 40 karena takut biar zakat. Nah, itu nggak boleh. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Begitu.
Wa ma baina khalataini fa inna yataraja'ana bainahuma bis-sawa. Ya. Jadi apabila satu ternak pemiliknya 2 orang, maka dikembalikan kepada 2 orang tersebut. Kalau memang mau zakat ya udah harus dibagi rata. Bisawiyah itu disamakan. Ya, diratakan kalau memang keduanya sepakat untuk kita zakatin, disamakan, maksudnya dipotong sama gitu kalau memang 2 pemilik. Tapi di dalam fikih itu ada yang mengatakan kalau memang 2 pemilik nggak bisa, karena dia gini, maksudnya harus dihitung satu-satu. Dia maksudnya ke zakat mal, bukan ke zakat ternak. Kalau salah satu dalam zakat ternak itu harus milik pribadi, milik utang. Syarat utama itu milik utang, milik sempurna, milik pribadinya, bukan ada orang lain gitu, bukan campuran gitu. Wala yakhruju fi shadaqah ya harimatun wala datun awarid wala tayassum. Jangan engkau keluarkan dalam zakat ya itu harimatun, kambing, unta, apapun ya, binatang itu yang tua atau berumur, jangan. Wala datu awarid, atau yang mempunyai cacat, matanya hilang 1 dizakati, nggak boleh. Ya kayak korban begitu loh, ada yang sempurna. Wala tayasun ya, atau yang dikeluarin itu bekas kejahatan, udah tua, udah nggak bisa, sudah jangan tua, pejantan tua. Kalau ayam kan pejantan itu dijual-jual gitu ya, udah nggak pakai lagi gitu ya. Illa ayyasha al-musaddaqah wa firriqah. Jadi kecuali kita memang mau sedekahkan. Ya ini cacat, nggak boleh buat sedekah, nggak boleh buat zakat. Kalau disedekahin boleh gitu ya. Wa firriqah, zakat perak. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Zakat perak emas sama dengan mal. Di hitungannya berapa nisabnya ya, berapa yang harus dikeluarin. Ada zakat perak emas, ada zakat tijarah, ada zakat rikas ya, macam-macam zakatnya. Urud tijarah gitu. Ada zakat pertanian ya, ada zakat perdagangan, zakat mal, macam-macam. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Allahumma shalli. Baik, ada pertanyaan? Ya, Pak. Assalamualaikum. Zakat itu setahun sekali, Pak. Kalau zakat, ya zakat apa dulu nih, Pak? Zakat mal. Ya, zakat mal itu setiap 1 tahun. Umpamanya begini, zakat mal itu nisabnya berapa? Tadi saya katakan zakat mal itu nisabnya ngikutin emas. Ya, karena emas itu harganya kan terus berubah. Ya, duit juga begitu, akan berubah seperti emas. Emas 93 gram itu wajib dizakati. Kalau kita punya duit ya nggak kurang dari 1 tahun, nggak kurang, senilai 93 gram, maka dikuruskan dulu. Harga emas sekarang berapa? Umpamanya emas sekarang 1,5, umpamanya 1,5 kali 93 berapa juta? Taruh 190, 150 juta umpamanya jumlahnya. Nah, 150 juta ini ada di rekening kita dalam 1 tahun, nggak kurang. Itu namanya haul. Kalau 9 bulan kurang 20 juta, bahkan kurang 10 juta aja, nggak genap 150 juta yang namanya 1 nisab tadi, maka nggak wajib zakat. Harus ada waktu 1 tahun nggak berkurang 1 nisab. Ya, kita sudah memiliki 1 nisab duit
uang untuk dizakati, yaitu 150 juta. Bulan ini Agustus umpamanya ya. Masuk bulan September, uang kita ada 150 juta. Uang kita berarti kan masuk satu nisab. Berarti masuk satu nisab, udah wajib dizakatin. Tapi nunggu satu haul dulu. Dia udah kena syarat satu nisab udah, tapi nunggu 1 tahun baru dikeluarkan. Nah, kalau sudah dikeluarin, ya, kalau sudah dikeluarin dalam 1 tahun tidak berkurang, nggak berkurang lagi, keluarin lagi. Ya, tahun ini dikeluarin udah, nunggu 1 tahun, kok nggak berkurang? Ya udah, terus, begitu. Nah, kalau nanti 1 tahun kok kurang, tahun kemarin udah zakat, nah tahun depannya kok harta kita masih tetap nggak berkurang, jadi tetap kena 1 tahun, gitu terus berzakat gitu. Apalagi kalau nambah nggak nambah sampai berapa itu ya, umpamanya sampai 300 tidak lagi itu udah hitung-hitungannya. Ya, intinya satu nisabnya 150 juta itu bisa harga emas 35 begitu. Kalau mobil, rumah yang kepakai itu nggak kena, emas aja yang dipakai nggak ada zakat. Kalau emas yang murni, emas yang antam itu ya, emas batangan kan nggak kepakai. Emas perhiasan kalau nggak pakai sama sekali pun dalam 1 tahun dizakatin. Maka kalau punya emas perhiasan itu diganti-ganti aja pakainya, biar ada biaya perawatan. Mobil nggak kena karena ada biaya perawatan, ya itu. Tapi kalau apapun yang nggak ada biaya perawatan itu tetap terkena zakat. Rumah nggak kena karena rumah ada biaya perawatan, gitu. Nanti kenanya mungkin kalau kita kalkulasikan semua harta kita yang kita miliki berapa, begitu. Yang jelas harta itu, yang jelas harta. Kalau emas, kendaraan itu tidak kena zakat karena butuh biaya perawatan. Gimana? Ya? Kontrakan, iya. Kontrakan kan biaya perawatan ada kalau rusak, gitu kan? Nah, kalau piutang wajib ada. Itu pun dengan syarat ada kemungkinan piutang kita, uang yang ada di orang itu bisa kembali. Kalau wah nggak ada harapan untuk kembali, nggak wajib zakatin. Uang kita diutang 200 juta, itu ada kemungkinan untuk kembali uang itu, maka tiap tahunnya dizakatin itu. Tiap tahun dizakatin. Kalau ada kemungkinan balik uang itu. Tapi kayaknya nggak ada kemungkinan balik, ya udah nggak usah dizakatin. Itu. Kontrakan ada perawatan nggak? Perawatan kan, ada biaya nanti kalau udah ketika yang kontrak itu pindah udah cek, kita rawat lagi biar terlihat baru gitu kan. Nah itu ada biaya perawatan. Oke, ada lagi. Kok tolong. Selamat. Satu nisab itu udah bersih, Pak. Maksudnya satu nisab itu udah, uang ini gak kepakai sama sekali. Kita punya uang 150 juta, tapi ada utang kita 20 juta. Kalau dilunasi berarti berkurang. Kalau kita sedekahkan ke orang tua berarti berkurang kan? Iya kan? Gini, kita punya uang 150 juta. Nah satu nisab pokoknya gitu. Satu nisab 150 juta. Mau 1 tahun udah 10 bulan atau 11 bulan. Biar gak kena zakat,
saya ambil 5 juta kasih orang tua. Berarti kan nggak ada 1 tahun nggak kena zakat. Kalau kita mau ngakal-ngakalin seperti itu, ya udahlah, daripada ini tak kasih saudara-saudara saya lah, biar nggak terkena zakat. Nah kalau uangnya 300 juta, ya pasti ketok. Masa di separuh disedekahkan, nggak mungkin kan kayak ini ya. Untuk nggak kena zakat, udahlah tak kasih aja 150-160 juta tak sedekahin, biar tinggal 140. Nah kayak nggak mungkin ini ya. Masih sedekahin sedikit itu kena juga nanti. Pokoknya nggak berkurang dalam 1 tahun Pak Rahmat. Setelah itu kebutuhan kita buat nafkah keluarga, buat biaya sekolah semuanya, sisa 150 juta masih endap 1 tahun nggak kurang, itu dikeluarin zakatnya. Jadi nggak nunggu harus puasa. Puasa Ramadan baru ngeluarin zakat mal. Zakat mal kok cuma 200, kayaknya nggak mungkin, ini harus ditanya kurangnya mana. Ya, kalau dari 150 juta kan 2,5%-nya nggak segini. Nah, itu maka ditanya. Kalau ada orang yang zakat mal itu harus ditanya. Ya, ini sisanya apa gimana gitu. Kalau sempurna, kalau maksudnya kalau utuh nggak harus 300 lebih begitu. Di atas 1 juta insya Allah itu. Ya, kalau diambil 2,5%-nya dari 150 juta, tinggal hitung aja berapa 2,5%-nya dari 150 juta. Itu yang harus dikeluarin. Oh, saya bagi-bagi Pak. Di sini di masjid ini saya kasih 500, di masjid sana saya kasih 500. Pokoknya totalnya saya udah tahu kok segini totalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kan jelas akadnya. Saya terima zakatnya ya. Berarti ini hanya sebagiannya ya. Oke, itu. Kalau kita nggak tahu asal usulnya dia niat zakat mal, kok cuma 200.000 zakat mal, gitu kan harus ditanya. Harus jelas gitu hitungannya. Dah cukup. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Syakirin wa 'ala fil malika fil mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tasiyam biha lana al-'azza hasin biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma rizqna al-istiqamah wa al-khatimah. Allahumma ij'alna akhir kalamina min ad-dunya wa 'adda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazakallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum